Ketika jin itu sudah ditaklukkan, maka dia sampai kapanpun dia akan mengabdi. Kalau sudah merasa dikalahkan. Kayak guru saya sendiri, Mbah Maimun Zuber. Itu beliau itu bukan orang ahli tirakat yang istilah tirakat ilmu kesaktian apa-apa. Tetapi ada orang ahli hikmah yang menerawang beliau. Beliau kagum, ya Allah ini Mbah Mun, khodamnya banyak sekali. Termasuk guru hikmah saya itu sangat salut sekali. Ini Mbah Mun bukan karena lakon-lakonnya, tapi karena alimnya. Jangan percaya sama ramalan, jangan percaya sama ramalan. Tapi biasanya kalau para kiai itu pakainya bukan ramalan, tapi pakainya firasat. Firasat saya itu, kamu jangan pergi ke arah kiri deh. Nanti kalau pas pertigaan ke kanan lah, itu adanya firasat bukan ramalan gitu. Jadi kalau ramalan, dia itu bahkan meramalkan bahwa akan ada kerusuhan sampai Jokowi turun, ada Jokowi turun. Itu bohong banget, akhirnya diralat, maksudnya turun tuh 2024, ya bukan turun itu, memang masa jabatannya habis kan, itu sudah bohong banget, gitu kan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini sampai saya bingung nih, saking banyaknya yang nanya ini ya. Mungkin dibatasi kali ya, kita sudah 1 jam Kita mau main bola lebih ini karena akan ada bola api ya. Oh gitu ya. Oh bebas terserah beliau. Ya baik, kita langsung nih. Tadi udah ya, ini masalah peramal dari Widiawati Nur sudah terjawab. Nah ini tadi dari Syatik _AML ini lumayan aktif nih di podcast kita untuk bertanya. Bah mau tanya, kan banyak tuh orang-orang yang melakukan pesugihan seperti tuyul, babi ngepet dan lain-lain. Gimana caranya agar uang atau milik kita nggak diambil makhluk? Sekarang itu kan lagi saya kembali ke ini dulu ya, ke belakang ya, bahwa lagi mitosnya itu bahwa ada uang bank gaib katanya, ada bank gaib. Lah nyambung nih dengan pertanyaannya, kalau memang ada bank gaib, kenapa tuyul carinya di sini? Kan gitu kan? Berarti bank gaib itu kan nggak ada kan? Itu kan. Sekarang orang banyak nipu, nanti akan digandakan sekian karena ada bank gaib. Bank gaib bagaimana? Gitu kan, tuyul aja larinya ke sini gitu. Lah, gini, untuk menghindari bahwa kita itu jangan sampai diambil oleh tuyul. Pokoknya intinya sih supaya harta kita aman, rumah kita aman. Tolong baca Quran. Bacalah surat jin 3 kali. Surat jin 3 kali, Al-Muluk 3 kali, Hadid 3 kali. Anak-anak sering baca tuh. Tapi anak-anak minta bayaran sama saya tuh. Terus setelah selesai, tiup ke air mentah, air matang nggak apa-apa, dan airnya dicipratkan di dalam seluruh rumah. Sambil kopi ya. Sambil membaca ayat kursi. Ini makhluk halus yang ada di dalam itu yang tidak baik, dalam artian tidak baik itu sering mengganggu gitu ya. Dia itu akan masuk kembali ke alamnya. Jadi kalau jin itu nggak usah diusir dia pasti dendam. Suruh dia masuk ke alamnya saja. Kalau sudah dia masuk ke alamnya, tidak ada interaksi dengan manusia tuh. Gitu. Nah, ini salah satu cara supaya rumah kita menjadi aman, yaitu sering-seringlah membaca Al-Quran di rumah tersebut. Gitu. Jadi memang berarti iya soal nanyanya agak bah semua ya, nggak ada yang bi gitu, nggak ada. Ya mau menambahkan Abi? Enggak. Ngambek nih teman-teman nanya ke Abi Farid. Ya, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, ini mangga siapa yang mau menjawab? Apakah betul manusia bisa punya khodam? Kalau bisa bentuknya apa? Mau dulu. Jadi gini, kalau yang bisa dong, saya punya khodam banyak banget tuh di rumah. Jadi gini. Namanya Vio. Jadi khodam
Jadi khodam itu kalau kita ambil itu dari isim fa'il khodimun, ya, khodimun, artinya orang yang membantu, itu kan. Jadi yang namanya khodam itu bisa jadi ART, asisten rumah tangga sekarang. Itu kita sebut khodim itu tuh, khodam itu tuh. Nah, kenapa kok orang itu mindsetnya, itu ya, itu selalu berpikir bahwa yang namanya khodam itu Gaib adalah jin, gitu kan, jin gitu. Padahal sih itu tuh khodimun, isim fa'il. Ya ini gunanya kita harus pesantren gitu coy, gitu, isim fa'il. Jadi tidak hanya makhluk halus, tetapi juga manusia itu disebut khodam juga, gitu. Nah, ada orang yang menebak begini bahwa kamu itu dijaga oleh malaikat. Kata saya, berapa malaikat yang jaga saya? Pernah saya ditebak orang. Ada 2, saya pergi langsung. Pembohong, kata saya itu. Oh, udah jangan, dusta. Dia kadhibun, orang bohong. Gitu. Kenapa orang bohong? Kalau bahasanya bahwa saya dijaga oleh malaikat, lubang di tubuh manusia itu ada 9 dan semuanya dijaga oleh malaikat. Kenapa Anda bilang 2? Orang lubangnya aja ada 9 dijaga semua. Langsung. Berarti gantian lubangnya. Iya. Berarti udah bohong sekali itu yang begitu. Nah, tapi kalau punya khodam memang bisa. Kalau kita membaca kulhu, sering membaca al-ikhlas, kulhu wallahu ahad, sampai ini amalan lagi nih, teman-teman. Itu kita akan mendapatkan khodam dari jin tuh namanya, ada namanya tuh. Oh, ada namanya. Abdul Somad, Abdurrahman, Abdul Somad, Abdurrahman, Abdul Wahid. Kalau kita sering mengamalkan surat al-ikhlas, itu khodamnya. Itu bentuknya seperti apa katanya? Jin. Oh, jin ya. Oh ya. Jadi makanya ya pertanyaan itu, yang namanya khodam itu bisa berupa jin, bisa berupa manusia, bisa juga berupa malaikat. Seperti itulah. Tapi kalau pembantunya para nabi kan, ya Allah, malaikat ada, jin ada gitu ya. Iya. Mau menambahkan Abi? Sedikit menambahkan. Khodam itu, kita konteksnya khodam yang dari kalangan jin ya. Ada yang dia ikut dari lahir, ada yang dipanggil, ada yang melalui amalan, ada yang lewat berantem. Beda-beda. Ditaklukkan dulu. Oh iya. Atau ada juga yang karena jasa. Atau karena jasa. Contoh begini, contoh. Kakak saya lucu-lucu ya. Dia banyak bicara kalau nggak ada kakaknya kan. Biasalah, kakak tertua harus kalem lah. Harus bisa ngayomi adik-adiknya. Kakak tertua kan ibunya ini. Nah, contoh begini. Ada yang dari lahir dia ikut. Makanya banyak orang yang terkadang begini. Coba tanyakan si A, dia sebenarnya cinta nggak sama si B. Kemudian ada orang yang namanya itu Rogo Sukmo lah. Kita ambil khodamnya dia. Nah, khodam itulah yang dari mulai lahir ikut. Makanya dia nggak bisa dibohongi. Kamu sebenarnya masukin khodam yang dari dia. Kamu sebenarnya cinta nggak sama dia? Nah, dia itu yang akan jujur. Makanya ada istilah papat, apa itu yang pancer itu? Apa itu? Papat 4 sehat 5 sempurna apa ya? Yang 5 pancer. Nah, 5 pancer itulah. Itu. Yang kedua ada juga yang lewat melalui wiridan. Orang suka baca al-ikhlas terus. Maka khodam yang suka dengan surat al-ikhlas dia datang. Tiba-tiba mengikuti iya, untuk menjaga. Khususnya khodam muslim ya. Oh. Ada juga yang lewat amalan. Amalan artinya dia ngelakoni ilmu apa sehingga khodam yang senang dengan bacaan itu dia datang. Ada juga yang lewat ditaklukkan. Dia berantem dulu, kemudian baru kalau jin itu katanya begini, kata Baharis. Ketika jin itu sudah ditaklukkan, maka dia sampai kapanpun dia akan mengabdi. Kalau sudah merasa dikalahkan. Ada orang pengambilan barang, kemudian di situ dijaga oleh jin yang, kemudian jinnya dikalahkan dulu, baru dia menyerahkan. Saya kalah takluk. Ada juga yang melalui jasa kita. Salah satu contoh yang paling nyata itu adalah yang pernah kita lihat sinetron Jin dan Jun.
Aladin termasuk nggak Aladin? Termasuk Aladin. Termasuk. Jin dan Jun. Coba kita lihat dari awalnya, dari awal ceritanya. Jin itu terperangkap di satu botol. Dia tidak bisa keluar. Ini cerita. Nah, kemudian si Jun datang, dibuka. Setelah dibuka, di si Jin itu keluar dan dia merasa ditolong oleh si Jun, sehingga dia menawarkan, Jun, terima kasih saya sudah diselamatkan oleh kamu. Sekarang saya siap bantu kamu, karena kamu sudah berjasa buat saya. Jadi macam-macam. Dan semua orang yang punya jinnya banyak atau tidak itu semuanya ngerasanya punya banyak jin semua. Contoh kayak guru saya sendiri, Mbah Maimun Zubair. Beliau itu bukan orang ahli tirakat yang istilah tirakat ilmu kesaktian apa-apa. Tetapi ada orang ahli hikmah yang menerawang beliau. Beliau kagum, ya Allah ini Mbah Mun, khodamnya banyak sekali. Termasuk guru hikmah saya itu sangat salut sekali. Ini Mbah Mun bukan karena lakon-lakonnya, tapi karena alimnya. Karena alimnya sampai makhluk halus jin-jinnya itu pengen ngerasa adem, ngerasa diayomi oleh Mbah Mun. Sama seperti ada orang yang pengen dekat dengan seorang kiai, dia menawarkan diri, kiai saya pengen jadi muridnya. Tanpa dipanggil dia menjadi muridnya. Ini kontennya horor tapi banyak guyonnya nih. Ini lama-lama saya murka ini. Analoginya kan kita analoginya ke praktek sehari-hari saja. Ada seorang yang mungkin merasa preman, tapi dia pengen mengabdi pada kiai-kiai, saya pengen diaku sebagai murid tanpa dipanggil. Sama seperti jin juga, karena alimnya Mbah Mun sehingga jin itu ikut ngaji, ikut merasa diayomi, ikut merasa dapat ilmu banyak. Nah, itu kira-kira saya tambahan dari saya. Kang Sini barangkali mau nambahin? Enggak. Saya harus nambahin gitu. Ya, barangkali mau nambahin. Apa? Tentang apa? Ya tadi yang Saya tambahin sedikit Ya, ya. tuh ada tambahan. Jangan pernah berpikir bahwa yang namanya jin itu lebih hebat dari kita. Jin pun itu tidak bisa melihat perkara yang gaib. Yang gaib itu nggak tahu dia. Jin Contohnya? Contoh, ketika Nabi Sulaiman wafat, beliau itu wafatnya itu kan tongkat ya. Jin itu nggak tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat. Kenapa kau bilang begitu? Kenapa kau bilang begitu? Karena dia bilang, kalau saja tahu Sulaiman sudah meninggal dari kemarin saya itu pergi. Artinya jin pun nggak bisa melihat. Jadi jangan pernah berpikir bahwa yang namanya jin itu lebih hebat dari kita. Manusia itu tetap makhluk Allah yang paling sempurna. Gitu. Iya. Nah, ditambahkan Amizo. Sebelum Enggak, pertanyaan. Saya menyimak aja. Menarik. Di dalam Al-Quran itu ada 5 hal yang hanya diketahui oleh Allah, tapi sekarang sudah diutak-atik oleh manusia. Karena kiamat berarti ya. Sebenarnya bukan 5, tapi diantaranya ada 5 itu. 1. Yang pertama adalah Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hari kiamat, nggak ada yang tahu. 2. Makanya saya heran kalau ada Mama Loren mengatakan 2012 kiamat dan orang-orang pada percaya, itu saya heran. Rasulullah yang orang paling parak dengan Allah, yang paling dekat, yang paling dicintai oleh Allah, nggak dikasih tahu kok sama Allah. Apalagi Mama Loren, apalagi Abah Haris. Yang kedua adalah wa nunazzilul Quran, turunnya hujan. Itu nggak ada yang tahu. Orang bisa memperkirakan tapi tidak memastikan. Makanya pakainya perakiraan cuaca, tidak memastikan. Karena Allah itu khairul makirin. Allah itu sebaik-baiknya tipu daya. Bukan berarti Allah menipu. Allah sering mengecoh manusia. Kata manusia, ini pasti lahirnya laki-laki. Bisa saja Allah itu bikin perempuan. Maksudnya begitu, khairul makirin. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Sesuatu yang ada dalam rahim kita itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Sekarang orang di USG. Ya mungkin keterbatasan manusia itu hanya dengan USG. Tapi memastikan bahwa ini laki-laki atau perempuan Tidak bisa 100%. Ini ciri-cirinya kayak perempuan. Dilihat dari alat kelaminnya dan sebagainya, ini ciri perempuan. Ini pasti perempuan. Allah bisa jadi laki-laki. Khairul makirin. Yang ketiga, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu besok itu kegiatan kita apa. Apakah besok kita itu mati
besok itu ada tamu, besok itu tidur, besok itu apa? Madza taksibu ghadan? Besok itu apa? Walaupun kita punya aktivitas kerja, tapi apakah besok bisa masuk kerja atau tidak? Yang kelima itu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang bisa, kita itu matinya di mana? Nggak ada yang tahu. Apa kita mati itu setelah main bola, mata fujaah, atau mata fuz'ah, mati mendadak. Makanya kata Rasulullah, orang yang mati mendadak itu bagi orang yang beriman adalah satu kebahagiaan. Bagi orang yang tidak beriman, yang belum bertobat dari maksiatnya, itu adalah kerugian besar. Dia lagi minum oplosan, meninggal. Itu kata Rasulullah, kerugian yang sangat besar. Dia belum sempat untuk bertobat. Tapi bagi orang mukmin, dia lagi taubat nasuha, dia lagi sholat, lagi wakal-wakalnya, lagi giat-giatnya ibadah, kemudian meninggal. Ini satu kebahagiaan kata Rasulullah. Dulu ada cerita begini. Dulu zaman dulu ada orang yang nggak percaya kalau kematian itu tidak ditentukan oleh Allah tempatnya. Maka Allah mengutus seseorang malaikat tapi berupa bentuk orang, bahwa kamu itu, kita begini aja, contoh yang paling gampang ya. Si pelaku ini adanya di Cirebon lah gitu, taruh. Si A-nya ada di Cirebon. Kemudian malaikat turun dan mengabarkan kepada si A, kamu itu nanti matinya di Surabaya hari Sabtu jam 12 siang. Ini gampangnya aja. Oke. Kata si A, tinggal saya nggak kesana aja. Berarti Allah bohong ini. Besoknya hari Jumat, dia masih di Cirebon. Wah, Allah ini bohong ini. Buktinya saya masih di Cirebon, tinggal saya nggak ke sana. Katanya saya matinya di sana. Sampai hari Sabtu pagi, saya masih di Cirebon. Allah bakalan bohong ini. Sampai jam 9, sampai jam 11. Dia punya keyakinan bahwa ini salah. Allah berarti tidak benar. Buktinya saya jam 11 masih di Cirebon, sedangkan Surabaya tidak bisa ditempuh dengan cukup 1 jam. Wah, berarti ini meleset Allah itu. Ternyata setelah jam 12 kurang 5, Allah kirimkan badai. Allah kirimkan badai yang luar biasa, sehingga dia terbawa angin. Wah, badai. Jam 12 jatuhnya di Surabaya. Kalau Allah sudah berkehendak. Hanya 5 menit, tidak butuh 1 jam, 5 menit Allah kirimkan badai, terbawa angin, dan mungkin waktu dibawa angin itu, woi. Nanti aku kira, wah ngelewati apa ini? Sampai jam 12 mati di sana. Akhirnya seluruh keluarganya sepakat beriman kepada Allah, bahwa memang semuanya itu dari Allah. Waktunya dimanapun, kapanpun, kepada siapapun kematian akan datang. Mari kita bersyahadat bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita beristighfar, ayo kita bersyukur. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Jadi kira-kira begitu. Kok cuma 5? Bukan cuma 5. Allah hanya memperinci satu-satu saja. Sama seperti Rasulullah. Rasulullah itu kalau ditanya mana amalan yang terbaik, kadang sholat, kadang birrul walidain. Tadi dulu ada stasiun. Ini stasiun Gambir atau stasiun Bekasi nih. Kayaknya cerah hidup. Sampai mana tadi? Ya, sampai istighfar. Sampai stasiun. Sampai stasiun. Lagunya tuh. Tadi sampai mana? Ning stasiun balapan. Apa tadi itu? Apa tadi? Sampai mana tadi ya? Gara-gara Sampai Rasulullah. Oh, ditanya Rasulullah amalan itu yang ketika ditanya amalan terbaik apa? Kadang birrul walidain, kadang sholat, kadang juga bersedekah, kadang apa? Loh, kok Rasulullah nggak konsisten ini? Setiap ditanya amalan terbaik ini. Rasulullah melihat apa yang kurang dari si penanya. Si penanya itu sudah baik semua, kecuali dia peminum miras. Ketika dia tanya amalan terbaik buat saya apa ya Rasulullah, berhenti dari miras. Jadi tergantung kekurangan si penanya. Ya Rasul, orang itu baik semua, nggak ibadahnya bagus, tapi dia masih berani sama orang tua. Ya Rasulullah, amalan terbaik buat siapa yang bisa mengantarkan saya ke surga? Kamu harus berbakti kepada orang tua. Jadi lihat kekurangan orang tersebut. Bukan Rasulullah tidak konsisten. Wis. Ya, semakin malam nih semakin seru ya. Padahal saya ini gatel banget pengen nanya banyak ya. Terus apa? Saya menambahkan, tapi di kapasitas saya masalah
spiritual gitu ya. Sering sekali orang tuh bilang bahwa sekarang musim hujan, tapi banyak sekali orang yang melaksanakan hajatan. Iya. Tolong dong ditahan hujannya. Iya. Kan sering sekali Iya. itu ya. Itu sudah, kata orang sini bilang sudah kocap ya. Gitu. Sebetulnya nggak ada dalam sebetulnya nggak ada menahan hujan tuh, nggak ada yang bisa menahan hujan. Doa seperti itu. Ya, ya kalau doa pasti adanya doa untuk memindah hujan. Memindah hujan. Iya, Tapi kalau di daerah sekeliling kita hujan, maka akan tetap terjadi hujan. Saya punya amalannya bahkan dari Kiai Maimun Zubair, bahkan untuk supaya hujannya jangan di sini, tapi di umpama di Buntet jangan di sini, tapi di kota aja itu ada. Tapi kalau kotanya itu hujan, itu nggak bisa juga, tetap hujan, gitu loh. Jadi hanya memindahkan hujan di kota yang sama, tapi beda. Iya, nggak ada yang memindah hujan. Contoh aja ya, saya ini berdoa sampai luar biasa ya. Mudah-mudahan ketika ponakan saya nih menikah, jangan hujan, gitu ya. Jangan hujan. Itu malah tambah kenceng hujannya itu. Mati lampu pula. Mati lampu kan gitu kan. Iya. Nggak ada yang bisa menahan hujan itu. Berarti nanti kalau saya hajatan minta jangan hujan nggak ke Baris nih. Saya tanggal 3 April resepsi hitanan anak Hitanan saya. ya. Gimana? Jadi insya Allah saya sama kakak saya itu punya amalan itu. Untuk orang lain tuh biasanya tuh mantap sekali gitu. Untuk orang lain itu bisa gitu ya. Tapi biasanya kalau untuk saudara sendiri tuh karena saudaranya nggak percaya saya. Orang lain tuh kadang yang penting itu yakin dulu. Yakin dulu. Katanya begini, katanya sih. Ini harus ada Katanya tiga begini, ini. katanya begini. Kalau di satu keluarga itu punya ahli hikmah, maka apesnya adalah dari keluarga sendiri. Apesnya keluarga orang lain dia mandi apa? Mustajab, tapi untuk keluarga sendiri malah dia susah, katanya begitu. Ya karena memang karena keluarganya meremehkan. Alah, Tapi kakak saya sopo iki. Alah. Iya. Ini saya tidak mau menerima job ini. Tidak mau saya menerima job ini karena Kadang-kadang keluarga sendiri kan untuk minta tolong sama kakaknya itu gengsi. Iya. Atau adiknya gengsi. Saya sendiri gengsi kok. yang terang kan yang terang begini, kalau Saya ada gengsi, minta tolong sama dia gengsi. Saya pura-pura mampu aja. Enggak, tapi saya percaya kok, saya percaya. Ya syukur. Sama Abah Hari sama Kifat percaya. Iya. Terutama apa? sama Baris apa Pak? Dua-duanya. Dia cari aman. Dia takut bulannya di stop. Dia kayak cuma bulanan. Ini banyak sekali Jadi pertanyaannya. intinya begini, teman-teman, hidup itu jangan dibikin neko-neko. Yang penting, kalau saya sendiri prinsipnya begini, dengerin dong. Kalau saya sendiri prinsip dalam hidup itu, satu, menghargai dan menghormati orang lain, jangan bermusuhan dengan orang lain, dan jangan ikut campur urusan orang lain. Itu buat saya beres. Makanya saya merasa nggak punya musuh. Walaupun begitu, walaupun saya berusaha untuk ramah dengan siapapun, baik dengan siapapun, belum tentu orang juga menilai saya baik. Karena sifat manusia itu kan penyakit kasut, penyakit iri. Itu kira-kira. Dan mungkin tambahnya adalah bermanfaat untuk orang lain. Ada lagi? Kok hostnya pergi? Kita ngapain ini? Hostnya kemana ini? Host payah banget ini. Orang kita diundang kok pergi malah. Hostnya itu punya ini. Gara-gara Yang wedding itu apa sih? Rumah wedding itu apa namanya? Wedding organizer. IO. WO, Iya. wedding organizer. Ini mana ini hostnya? Tanya aja. Dari kamu ditanya gitu. Kalau hostnya nggak ada. Oke, host saya ambil alih ya. Ini sebetulnya banyak pertanyaan yang ada di Instagram ya. Tadi saya lihat banyak banget, tapi ternyata tersentuh sehingga keluar ininya, nggak kebaca pertanyaan-pertanyaannya. Saya mau tanya kalau apa istilahnya, jin mendengar berita dari langit kemudian ditimpukin sama bintang, pakai bintang sama malaikat, itu gimana tuh? Bisa mencuri kabar dari langit? Ini iya.
Maksudnya kan dulu dukun-dukun itu katanya dapat berita-berita dari jin gitu tuh. Itu maksudnya gimana? Apakah jin itu memang memperkirakan saja, mendebak-debak saja atau gimana gitu? Kok minta tolongnya sama jin gitu? Jadi gini ya, kalau para dukun, jadi gini, saya tuh pengen bertanya tuh, dukun dengan kiai itu bedanya di mana gitu ya? Gitu kan? Masalahnya kadang gurunya sama, tapi yang satu disebut dukun, satunya tidak. Ternyata setelah saya telusuri, ternyata itu karena faktor keseharian. Saya punya teman satu perguruan tuh selama 10 tahun. Tetapi teman saya itu tidak punya pesantren. Itu terkenalnya dukun. Dukun ini, tapi saya yang ada di pesantren malah disebutnya kiai, ahli hikmah lagi bilangnya. Lah, saya mau tanya ini, kenapa dukun-dukun itu selalu pakai kalung tengkorak? Ya kalau pakai kalungnya Ka'bah itu terlalu kurang serem. Ya. Jadi kalau umpamanya kalungnya dia itu pakai boneka Barbie, itu sepertinya kurang meyakinkan lah. Maka pakainya tengkorak supaya benar-benar dia tuh kelihatan serem, kelihatan meyakinkan. Bukan kalung baju hitam, bukan kalung boneka Barbie. nah begini Kang Sidney, masalah tadi ada suara-suara gitu ya. Jadi kalau kita itu biasanya itu ketika kita itu di dalam situasi berzikir, kita konsentrasi penuh. Itu memang kadang-kadang itu sering ada suara loh. Sering ada suara. Tapi yang imannya itu boleh dikatakan nggak mesantren gitu. Itu selalu bilang bahwa itu dari Allah gitu loh. Bukan dari jin malah bilangnya. Itu dari ilham dapatnya itu. Wahyu, bisikan. Padahal itu bisikannya kadang-kadang itu dia seolah-olah mendengar. Seolah-olah mendengar. Saking konsentrasinya. Seolah-olah mendengar gitu. Saya juga pernah. Aduh, konsentrasi penuh. Kayak ada yang ngomong nih. Ada yang ngomong. Setelah diperhatikan, anak saya nyetel sinetron. Iya. Artinya banyak seperti itu. Jadi kalau yang begitu udah tingkatannya luar biasa tuh. Tingkatannya. Ya, ini berhubung waktu kita juga terbatas, padahal ini banyak sekali pertanyaannya. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk podcast kali ini. Ya. Nah, ini ada pertanyaan. Sebelumnya mohon maaf untuk teman-teman yang tidak terbaca karena memang waktu kita terbatas. Nah, ini pertanyaannya, ada cerita yang menikah dengan makhluk halus itu bagaimana katanya? Bagaimana itu apanya? Bagaimana Ada mungkin enggak, ada enggak, boleh enggak? Boleh enggak atau ada enggak? Ya ada enggak, dan kalau ada boleh atau tidak gitu bisa. Saya jawab dulu, ada. Karena itu dialami oleh teman saya. Dia merasa terjerumus sekali. Jadi ya kalau kita nikahnya dengan jin, dengan setan itu kan, kalau dengan setan lah, taruh dengan setan. Wong cewek banyak kok sama setan gitu loh. Satu itu. Kedua, itu nggak mungkin kita mendapatkan keuntungan. Apa sih keuntungannya? Memang ada. Dan saya tanya teman saya tuh, sebenarnya pertanyaan saya tuh agak dalam juga sampai ke hubungan seksual dan sebagainya. Iya, dia sama berhubungan seksual dan sebagainya. Cuman ya katanya rasanya beda. Begini. Dia merasa sangat kotor sekali. Saya dalam hati begini, oh berarti selama ini yang di film-film bersetubuh dengan ular dan sebagainya itu bener saya alami sendiri. Yang kedua, boleh nggak nikah dengan kalangan jin? Ya boleh saja, boleh. Karena apa? Karena Ratu Bilqis itu orang tuanya kan salah satu orang tuanya adalah min jinnian, dari kalangan jin itu. Itu salah satu dalil boleh. Tapi kembali, ngapain kita itu nikah dengan jin? Wong yang cabai-cabian ada, yang ABG ada, yang TKW itu masih nganggur ada, ngapain? Wong di manusia cewek masih banyak kok, yang mau poligami silahkan, yang mau 3, 2, 4 monggo. Saya minta doanya juga. Ya,
saya sedikit agak berbeda tentang masalah boleh apa tidaknya nikah dengan jin gitu ya. Berbeda ya. Iya. Kalau Khawatir saya ini kok dibantah Iya, saya ini. kalau saya sih Kurang ajar. menikah dengan makhluk halus jelas tidak boleh menurut saya. Itu aja paling. Nanti paling itu aja, silakan dipilih aja gitu kan ya. Ya kalau saya sih tidak memilih itu, tidak memilih. Kalau saya boleh karena memang ada dalilnya. Gitu. Dalil fikihnya ada. Gitu. Ya mungkin Abah Hari juga punya dalil. Sebetulnya entah itu dalilnya dari Injil atau apa saya nggak tahu. Mungkin kalau Abah Haris itu referensinya kan ada madhab itu ada kan 4 gitu. Itu mungkin Abah Haris Ya. Pokoknya melarang atau tidak setuju juga karena ada imam yang tidak memperbolehkan. ya pokoknya kalau saya mengambil yang tidak boleh untuk menikah dengan jin. Kalau manusia ya kawinnya dengan bangsanya sendiri gitu, bangsanya sendiri. Walaupun memang Karena ada jin juga itu juga sama makhluknya Allah. baksul masail namanya. Sama-sama makhluknya Allah. Sama Allah. Cuman beda alam. Nah, itu aja, beda alam, sama-sama makhluknya Allah. Cuman ya itu tadi, ngapain kita itu jauh-jauh nikah dengan yang blikaton. Yang terang gini, saya nggak mau membahas tentang masalah boleh nggak apa tidak, tapi Abi Farid mengatakan boleh, saya mengatakan tidak, gitu aja lah. Saya sih tidak boleh, gitu kan. Karena memang hukum nikah itu harus ada wali, ada dan siapa. Bahkan jin walinya siapa? Begitu ya. Tapi beda ya. Yang namanya beda pendapat itu sah-sah saja ya. Yang penting ada referensinya. Nanti kita selesaikan. Ya. Kita selesaikan secara laki-laki. Ini bikin huru-hara ini. Iya kan? Kan gitu. Masalahnya begini yo. You Ivana itu disingkat you. Gitu kan? Itu ranah fikih nanti. Iya, nantilah. Nanti kita bisa tukar pendapat. Nanti kalau ada satu lagi adik saya tuh yang agak kontroversial juga. Ini saking belum ngomong aja ini itu apa itu ya? Saya pernah lihat di statusnya karena itu. tadimnya kepada kakak dia Iya. nggak ngomong. Di statusnya itu apa itu yang filsafat tuh masuk dalam rukun iman berapa itu saya lupa itu. Ada makrifat. Iya, ada makrifat, ada apa? Hakikat. Makrifat kok filsafat. Akhirnya apa? Pirlo. Iya. Kalau kata saya sih kulil hakimil failusu fil mantiki ilmun haramun darsuhu la tantiki gitu. Filsafat sebagai haram. Ada juga yang mandul jikrim kilmintik mandul jikrim dain tarmati. Intermatim itu dalil saya Ada yang juga. tidak dari kitab. Ya sama nikilak rokok. Ada Sama juga dengan tangketeng lan jidang, Iya. ulan ake peteng, ulan siji siji padang. Jadi menikah dengan makhluk halus memang sering terjadi. Ada sebetulnya saya tuh pengen konten ini membahas salah satunya adalah Nyi Roro Kidul. Saya tuh pengen banget membahas Nyi Roro Kidul itu. Ya, Nyi Roro Kidul tuh mitos apa fakta? Itu saya pengen sekali tuh. Kalau Nyi Roro Kidul pindah ke Lor gimana? Atau ke Kulon? Ya, makanya itu. Saya pengen. Jadi Nyi Roro Kulon. Nah, makanya saya pengen sekali membahas tentang itu untuk pengetahuan buat yang lain gitu. Mitos apa enggak Nyi Roro Kidul itu? Yang terang manusia nikah dengan makhluk halus ada. Salah satu turunan Nabi Adam yang tadi saya sebutkan yang bernama Anwar. Itu pun konon wakila itu menikah dengan katanya menikah dengan makhluk halus. Seperti itu. Jadi ada memang. Cuman yang namanya makhluk halus yang tadi saya sebutkan, itu kalaupun dia itu cantik, itu hanya menyerupai manusia. Gitu kan? Tapi kalau dia itu buka saja topengmu, gitu kan? Topengnya dibuka, itu sangat menyeramkan sekali dan menjijikkan sekali. Udah. You itu singkatan daripada You Ivana. You. Jadi kalau Saya sering melihat ketemu dengan makhluk halus itu kebanyakan nggak ada ininya loh. Itu iya. Enggak ada namanya ya? Apa sih itu namanya? coak Ya lambe. cowok kan bibir. Prosotan umbel. Iya, Atau ini tuh apa sih? Selarakan umbel. Iya. Atau Niagara ya. Niagara itu ya. Itu nggak ada. Saya pernah loh mensetan tuh pernah.
Dalam artian setan itu jin. Setannya tersinggung nggak? Itu yang saya khawatir tuh. Jadi ceritanya tuh satu hari saya itu ke rumah, dipanggil ke ibu. Atau anak putune jahat. Dipanggil ke rumah ibu tepat jam 2 gitu. Jadi saya ke sana. Di tengah jalan tuh di persis di situ. Itu tahu-tahu ada yang muncul secara mendadak, spontan. Saya itu bilang setan tuh, benar-benar setan gitu. Takut, bangga naik gitu. Jadi kembali lagi bahwa ada manusia nikah dengan makhluk halus itu ada. Bahkan ada cerita dari Kiai Jawa Timur juga ada, bahwa Kiai itu biasanya kalau habis sholat asar itu ngaji. Setelah sholat asar itu ngaji. Setelah mau ngaji, berarti si kiai tersebut kok minta kumpul gitu sama istrinya, bareng sama istrinya. Si istrinya heran, nggak biasa-biasanya mau ngaji kok minta barengan gitu kan. Tapi karena memang suaminya, akhirnya diturutin. Akhirnya setelah selesai ngaji, kata istrinya tuh, kok nggak mandi dulu gitu, langsung ngaji. Ya udah, tahu-tahu hamil lah. Si kiai itu yang aslinya tuh heran, kok istri saya sudah tua, kok hamil, sedangkan saya juga sudah nggak bisa ini ya, nggak bisa ini. Akhirnya setelah lahir, si bayi tersebut dibawa ke puncak gunung sama si kiai yang asli itu. Kiai itu bilang gini, kalau anak ini anak saya, maka akan tetap berada di tangan saya. Tapi kalau anak ini bukan anak saya, anak ini akan menghilang. Lah, setelah itu datanglah angin yang besar dan anak tersebut hilang. Artinya, antara makhluk halus dan manusia itu bisa bersetubuh. Gitu loh, itu bisa. Jadi jangankan kawin, bersetubuhnya aja bisa kok. Gitu. Mau nyoba? Oh enggak. Hati-hati ya, sekarang tuh lagi marak sekali, kata orang mah Gondoruo gitu ya. Itu menyerupai suaminya. Itu lagi banyak sekali. Jadi ciri-cirinya, satu ciri itu baunya seperti lumpur. Baunya seperti lumpur. Jadi ketika suaminya pergi, itu datang lagi. Ini lagi musim loh. Datang lagi dan menyerupai persis suaminya. Terus pasti ngajaknya begitu. Jadi nanti kalau Yayu Ivana itu pergi, suaminya pergi, datang lagi terus ngajak begitu, usahakan tolak aja. Tapi kalau hanya saya udah males saya dengerinnya. Karena tadi membantah saya sih. Tadi kan bukan ngebantah. Oh iya. Jadi tadi itu pendapatnya Kiai Farid bahwa manusia bisa kawin dengan jin. Saya sih nggak sependapat dengan itu. Jangan gitu. Walaupun ada dalilnya. Bukan berarti kan bukan nggak boleh tapi jangan. Ya jauh oke gitu kan, daripada nggak selamat. Ya artinya walaupun ada dalilnya, usahakan jangan. Karena memang secara fisik, secara adat istiadat loh. Masa tradisi masa kawin dengan jin pakainya lenong gitu. Jadi walaupun Kiai Farid mempunyai dalil, Abi Farid mempunyai dalil, ya saya sih nggak pakai itu, gitu, nggak pakai itu. Udah saya tegas-tegasan, janganlah gitu. Karena saking bahayanya. Ya, walaupun boleh, tapi saya juga sama menganjurkan buat apa ngapain. Yes. Ya, kalau hukum pertama boleh, tapi yang ngapain juga. Cewek banyak. Ada cewek Jakarta, cewek Bandung, cewek Bekasi, cewek Wonosobo, dan Kiliem. Ya, karena ini pertanyaan terakhir, barangkali ada jawaban dari Kang Zidni atau tambahan sekalian Atau menyimpulkan. kata penutup. Menyimpulkan. Saya nggak ikut dari awal, jadi saya tidak bisa menyimpulkan.
Saya tidak bisa memberikan. Itu aja kan cukup. Saya yang jelas ini banyak ilmu baru buat saya. Ternyata dunia gaib itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dan ternyata kita hidup itu bersama dengan berdampingan dengan makhluk lain. Dosen filsafat gitu, agak tertata, tapi kelihatan nggak menguasainya gitu. Bahwa kita berdampingan dengan makhluk lain, bahwa Allah juga menciptakan makhluk yang beragam dan berbeda jenisnya, berbeda juga apa istilahnya bentuknya. Maka itu justru perbedaan dimensi, perbedaan makhluk seperti itu menunjukkan kuasa Allah yang sangat luar biasa, bahwa Allah mampu menciptakan makhluk yang seperti kita, bisa menciptakan makhluk yang seram seperti setan dan jin, bisa juga melata seperti ular, Melompat seperti kodok. ya kan banyak jelek seperti setannya Abah Haris tadi. Kemudian belum lagi nanti kalau kita menyelam ke kedalaman laut, di sana banyak juga Palung Mariana, ikan-ikan, ikan-ikan. banyak juga satwa-satwa laut yang jenisnya sangat beragam dan sangat indah. Semua ini untuk apa? Ya tidak lain untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk mengakui kebesaran Allah, dan mudah-mudahan kita selamat dari gangguan jin dan manusia. Allahumma amin, amin. Ya gitu aja lah, dadakan ini, mohon Ya, maaf. saya pengen ke tim media gitu ya. Ya, salah satu yang harus diangkat adalah masalah nyilorolor. Nih, malam Itu. malam Jumat Itu selanjutnya nih harus diangkat itu. topiknya. Dan topik yang harus diangkat lagi adalah tentang masalah poligami. Walaupun itu istri saya juga lagi nonton karena Ya istri kalau saya juga- poligami dengan jin gimana? Pesan saya, tetaplah rendah hati, jangan menganggap diri lebih baik dari orang lain, teruslah menjadi baik sampai akhir, dan tetaplah membumi esok hari rahasia ilahi. Ada enggak? Ada enggak? Apa kakak saya ada enggak tuh penutupnya? hormati dan hargai orang lain, jangan bermusuhan dengan orang lain, dan jangan ikut campur urusan orang lain. Kita harus bermanfaat untuk orang lain. Ya, ulangi tadi ya. Tetaplah rendah hati. Jangan menganggap diri lebih baik dari orang lain. Teruslah menjadi baik sampai akhir, dan tetaplah membumi esok hari rahasia ilahi. Esa hilang, dua terbilang. Tutwuri handayani. Tumbuh Bhinneka mati Tunggal Ika. satu, tumbuh 1000. Apa? NKRI harga mati. Horas. Aduh, ya walaupun malam ini topiknya tentang hal gaib gitu ya, tapi lumayan menghibur. Jadi kita nggak terlalu takut-takut banget ya. Jam setengah loh. Padahal banyak banget yang belum dibahas dan pertanyaan banyak yang belum dibaca. Tapi kita lanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih untuk Abi Farid, Abah Haris, dan juga Kang Zidni yang sudah hadir memberikan hiburan sekaligus informasi. Ya banyak sekali tadi cerita-cerita, informasi, dan juga amalan-amalan yang bisa dicatat ya, bisa diamalkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.